Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan sekarang berada di mana? Ya, nama saya Ai. Sekarang ada di Bogor. Bogor, Jawa Barat ya. Iya, di Bogor, Jawa Barat. Oke, beberapa waktu yang lalu pernah mengirim WA ke saya, pernah mengisahkan beberapa kisah keajaiban salawat yang dirasakan. Saya mau tahu awal mula Mbak kenal dengan amal salawat itu sejak kapan ya? Kalau salawatan itu udah dari kecil ya Pak. Cuma waktu itu pas apa ya, mungkin belum kena kali ya. Soalnya kan waktu itu masih umur sekitar 8-9 tahun. Waktu itu suruh ngamalin salawat nariyah. Cuma gimana ya, intinya belum kena aja. Nah pas kemarin yang pas kenanya itu pas lagi buka-buka YouTube ada channelnya Pak Ustadz. Itu kapan? Bulan berapa? Ini bulan berapa ya, sekitar 3-4 bulan yang lalu deh. Oke. Bulan apa tuh ya waktu itu, Itu lupa. muncul sendiri di beranda YouTube atau sengaja dicari? Iya itu tuh apa ya, tiap saya buka YouTube itu channel Pak Ustadz tuh lewat mulu, tapi belum saya buka waktu itu. Oke. Itu lewat terus, belum saya buka-buka. Waktu belum dibuka tuh kenapa nggak dibuka langsung? Ada mungkin ini apa sih ini? Enggak. Ada perasaan gitu Iya, nggak? emang kayak gitu. Iya, kayak gini. Apaan sih nih kayak gitu. Maaf ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya mau membuka itu apa yang terpikirkan? Kenapa mau membuka akhirnya? Iya, terus pas waktu itu dibuka-buka ada yang DN Resutari, ada yang Mbak Melisa Arnelia kan. Oke. Ada yang Mbak Ovi Samsiah, itu kan aku buka-bukain tuh semua. Nah, terus pas yang paling banyak testimoni itu tuh punya Pak Ustadz kan. Iya. Aku baca yang Dan Mbak dari Melisa itu juga yang follow saya loh. Itu beberapa kali juga pernah saya wawancara di YouTube saya, Mbak Melisa itu. Mbak Melisa aku lihat pernah kan, iya ya, Mbak Melisa Arnelia itu kan pernah diwawancara juga ya sama Pak Ustadz. Iya benar. Ya. Terus gini Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz, dari situ aku dari ngamalin cuma 1.000 itu banyak banget keajaibannya Pak Ustadz, subhanallah, bener-bener. Sebentar. Ini aku bukan Tadi setelah lihat di YouTube itu langsung mengamalkan atau bagaimana? Iya, aku kan pas ngelihat channelnya Pak Ustadz sama Mbak Melisa juga. Nah, aku di situ masa sih gitu kan. Nah, nyampe akhirnya aku nyoba, awalnya aku amalin 1.000. Waktu itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay. Itu sekitar 5 hari aku amalin 1.000. Okay. Tapi kesono-sononya aku bisa 3.000, bisa 5.000, nyampe 7.000, 10.000, jadi bertahap. Oke. Nah, keajaiban seperti apa yang pertama sekali Mbak pernah rasakan itu setelah berapa lama mengamalkan? Nah, aku pas udah berapa hari ya waktu itu? Udah seminggu kalau nggak salah. Nah, seminggu pertama yang aku rasain nih Pak Ustadz, aku kan lagi nggak punya duit ya. Ini benar-benar Pak Ustadz, bukan bohongan ya Pak Ya Ustadz. maksudnya nggak punya Aku duit, kan nggak punya duit di kantong berapa? Tinggal 1.000 perak atau gimana? Oh, nggak ada 1.000 perak. 0 rupiah? Nol rupiah Pak Ustadz. Oke. Jadi belum gajian juga kan, anak aku 3 ya, yang 2 sekolah kan. Aku bilang pas sholat tahajud aku nyambung sampai subuh, aku duduk terus sambil sholawatan itu, ya Allah gimana ini ya Allah, aku bilang gitu kan ya Pak Ustadz. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor tuh, saudara kakak ipar. Datang ke itu rumah? Dia tuh nggak pernah ngelondri. Iya, itu dia nggak pernah ngelondri Pak Ustadz, nggak pernah sama sekali. Maksudnya Tiba-tiba dia nggak pernah ngelondri gimana maksudnya? Apa hubungannya laundry sama Mbak nggak punya duit? Oh gini, aku kan buka cuci gosok, Oh, buka gitu. cuci gosok juga di rumah. Bukan laundry gitu ya? Cuma kan Bukan laundry? cuma belum gede Pak Ustadz, belum gede. Jadi cuma paling ada 1-2 orang sampai 5 orang gitulah. Oh gitu. Tapi kalau misalnya buka usaha kayak gitu, masa sih sampai 0 rupiah nggak punya uang? Kan kayak gini Pak Ustadz, anakku tiga ini kan yang ngelondrinya tuh nggak tiap hari, maksudnya di kampung itu paling gitu. ada yang nyuruh 1 orang gitu, Iya. seminggu gitu kan. Nah pas pada saat itu kakak iparku dateng,
dia nggak pernah ngelondri sama sekali, tiba-tiba dia bawa laundryan sama duitnya 50.000 langsung. Oh Itu gitu. Pas nggak punya duit, kayaknya uang 50.000 tuh besar pas nggak banget ya punya kayaknya ya. Iya, nah itu tuh nggak langsung berlangsung sehari doang, itu nyampe 4 hari berturut-turut kayak gitu, itu sehari 50.000, 50.000, 50.000 itu Berarti tuh cuciannya banyak banget tuh, berapa 50.000 berapa kilo tuh pakaian tuh? enggak, dia waktu itu cuma 12 biji 50.000. Ih, kok murah kok dia bayarnya mahal banget gitu. Iya, makanya Pak Ustadz itu yang dibilang ini kali, yang dibilang dari sholawat itu. Katanya Oke. udah nggak apa-apa buat jajan anaknya. Itu sampai pas besoknya lagi, katanya nih lagi punya rezeki dikasih lagi gocap. Besoknya lagi begitu. Gocap tuh berapa sih? 50.000 ya? 50.000. Iya. Itu coba Oke. Pak Ustadz, ya Allah, itu udah banyak banget. Itu yang Iya, ya kecil-kecilnya kalau ya nggak Pak punya duit sih Ustadz. itu banyak banget ya. Tapi kalau udah orang berpenghasilan berapa juta kayaknya, uang segitu seberapa sih gitu ya. Tergantung Iya, anunya sih. tapi kan Pak Ustadz, aku kan lagi nggak punya duit, Iya. itu kan Iya. alhamdulillah Iya, banget. saya pernah ngerasain kayak gitu masalahnya, makanya saya tahu. Oh. Iya. Terus Pak Ustadz, gini ya, aku kan dalam hatiku ya Allah pengen makan gudeg gitu ya. Itu belum nyampe 5 menit, ada kakak kandungku datang, dia bawa gudeg 2 bungkus Pak Ustadz. Gudeg itu kan Belum khas nyampe Jogja 5 ya. menit. Kok Mbak orang Bogor suka gudeg? Iya, Kan orang Bogor. iya aku suka gudeg. Aku suka gudeg Pak Ustadz. Oke. Itu kan terus banyak banget ya, terus kayak aku tiba-tiba ya Allah mau beli ikan mas, waktu itu harganya kan 35.000 ya sekilo ya. Oke, terus? Nah kata aku gini, ya Allah pengen beli ikan mas, nggak jadi deh, aku bilang udah tuh aku pulang ya Pak Ustadz ya, aku pulang. Tiba-tiba siangnya kakak iparku nganterin ikan mas 2 biji Pak Ustadz. Udah dimasak? Masih mentah, katanya nih mau ikan mas nggak, katanya gitu. Oh gitu. Gitu Pak Ustadz. Luar Beneran ini biasa. Pak Ustadz, aku tuh Iya, ya Allah iya. luar biasa Waktu banget. itu Nah, sudah terus istiqomah berapa teman-teman, banyak itu salawatnya zaman itu nah di alhamdulillah sekarang aku bisa 25.000 sehari. Oke. Itu aku kalau tanpa tasbih itu aku bisa 1 jam itu 4.000 1 jam. Iya, oke, oke. Oh gitu ya. Mbak, Terus Mbak nah biasanya gimana cara ngatur waktunya? Habis tahajud ngatur berapa? waktunya Habis subuh gini. berapa? Misalkan aku bangun, Pak Ustadz masih bisa kan ya kalau sholat tahajud itu, kalau sebelum subuh masih bisa ya, jam 4 misalkan belum azan subuh masih bisa kan? Bisa, iya, Soalnya aku suka kesiangan, soalnya kan punya bayi ya Pak Ustadz. iya, iya. Jadi kadang kesiangan gitu, jam 4 itu jadi kayak nggak mau ketinggalan sholat Pak Ustadz. Oke, ya nggak apa-apa, boleh-boleh Itu aja. 5 menit sebelum azan aku harus udah duduk di atas sajadah. Oke, itu sudah salawatan, sudah baca salawat ya? Iya, jadi pokoknya aku kadang sholawat sebelum sholat atau sesudah sholat pun aku tetap sholawatan. Itu harus, pokoknya setiap hari aku harus dapat 25.000 Oke. setiap hari. Kalau Terus terus gimana? kenapa? Enggak, lanjut Nah, aja. Nih Pak Ustadz yang kemarin pas Maulidan Nabi ya, Maulid Nabi Muhammad, kan kadang kalau hadiran itu kan pulangnya suka bawa nasi ya Pak Ustadz ya. Iya, Nah, nah kata suamiku gini, enak kali ya katanya makan daging kambing, katanya gitu kan. Kata aku gini, Pak Ustadz disolawatin aja ya Pak Ustadz ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pak Ustadz beneran loh, ini nggak bohong. Besoknya anakku bawa daging kambing sekitar 1/2 kilo lebih, itu dalam keadaan udah mateng, semangkuk gede, dia lari-lari dibawa Dari ke rumah. mana tuh daging kambingnya? Jadi setiap rezekinya itu lewat tangan kakak ipar aku Pak Ustadz. Oh, kok bisa? Itu kakak ipar aku Kayak ipar tiba-tiba ngasih. masak kambing itu maksudnya dia ada acara akikah atau acara apa gimana? Iya, kemarin itu ternyata dia bantuin acara Maulid Nabi, dan kan ada yang suka ada yang akikah suka dimasukin ke yang Maulid Nabi sekalian gitu kan. Nah, ternyata kakak ipar itu bantuin. Nah, pas pulangnya bawa, dan ternyata katanya di rumah nggak ada yang makan, daripada mubazir dikasih lah. Akhirnya Coba, dapat Pak juga Ustadz. gitu. Dapat daging kambing, malamnya pengen, siangnya dapat Pak Ustadz.
Masya Allah. Itu luar biasa banget. Nih Pak Ustadz, yang bikin aku aneh nih ya Pak Ustadz, ini udah banyak banget ya Allah, Allah tuh baik banget. Sampai kadang udah malu minta Pak Ustadz, saking banyaknya. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Eh, Gimana ceritanya? Nah, terus gini Pak Ustadz, nih yang aneh nih ya, kan rumahku bocor ya Pak Ustadz, ya Allah, Bocor dia bocor ya gentengnya di Allah. atas. Iya, pas talangnya itu Pak Ustadz. Oke. Aku sholawatin, aku ingat kata Pak Ustadz, apapun masalahnya sholawatin aja. Oke. Haha. Terus gimana? Aku sholawatin, ya Allah, nggak punya duit. Suamiku kan dia nggak bisa manjat, takut roboh katanya gitu. Kalau manjat kan udah rapuh banget Pak Emang Ustadz. suaminya anu ya, gemuk ya? Heeh. Sama dong kalau gitu. Nah, terus gini Pak Ustadz, ya Allah, aku kalau benerin genteng nggak punya duit, ya Allah, gimana, ya Allah, tolong ya Allah. Pak Ustadz, aku berdoa gitu, 2 hari kemudian ada kucing tuh naik ke atap rumah ya, ke yang pas talang yang bocor itu Pak Ustadz. Oke, Di situ terus? kan tempatnya sempit banget. Iya, diapain sama kucing? Dia tuh kan disundul Pak Ustadz, itu Disundul si tuh, talang yang bocor. disundul tuh diapain sih? Saya nggak ngerti. Jadi dia tuh lewat kan karena sempit, dia tuh kan nunduk-nunduk, nggak bisa berdiri dia kucingnya. Oke. Heeh. Nah, talangnya itu kan, kalau si talang itu kan terbuat dari karpet kan, disundulnya dia berdiri dia si kucingnya. Disundul tuh diapain sih? Jadi kayak ditinju gitu pakai kepalanya dia, Oh, dia terus? berdiri gitu. Iya, kalau ditinju Nah. pakai kepala terus apa hubungannya, bisa tertutup atau enggak Nah. anunya? Nah, di situ nggak ngerti Pak Ustadz. Nah, setelah kucing itu naik kan aku usir dong ya, takut genteng aku bocor ya Pak Ustadz ya. Oke. Aku bilang hus 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 gitu. Udah tuh dia keluar. Nah Pak Ustadz, di situ kan belum hujan ya, 2 hari kemudian tuh baru hujan. Pak Ustadz, subhanallah, Pak Ustadz, di situ dia nggak bocor sama sekali, beneran, aku nggak bohong. Jadi maksudnya tadi yang bocor tuh udah tertutup permanen gitu ya? Iya, coba. Gimana? Saya nggak Ya belum Allah. bisa loh, apa belum masuk logika saya gimana caranya kucing bisa Iya. ngensundul Iya. sesuatu lalu. Bener kan? Bener kan Pak Ustadz? Pak Ustadz juga pasti nggak bisa masuk logika kan, bener kan? Iya. Coba. Jadi ini menurut Pak Ustadz aku bohong apa enggak? Enggak sih, tapi kalau saya bayangkan tuh gitu, gimana kucing kan nggak punya tenaga apa gimana, nggak punya keahlian kok bisa nutup sendiri tuh gimana coba? Aku nggak tahu ya. Gini Pak Ustadz, aku kan aku inget kata Pak Ustadz, sedekah itu apa aja, ngasih makanan kucing juga nggak jadi masalah kan ya? Iya boleh ya. Pak Ustadz, aku itu kan sebenarnya benci banget sama kucing ya Pak Ustadz. Kok bisa Aku benci? sempet dulu kalau kesel sama kucing, iya aku nggak suka gitu, dia bulunya itu ugly pokoknya. Nah, Dan terus? tapi semenjak aku sholawatan Pak Ustadz, aku kenapa ya hatiku jadi kasihan ngelihat kucing ngeong-ngeong minta makan gitu Pak Ustadz. Aku jadi aku jadi sering ngasih makan kucing sekarang, Terus? kayak gitu. Aku Iya. tuh kata aku ya, wah kok kasihan ya, jadi masa aku pernah nangis gara-gara ngelihat kucing ngeong-ngeong aku nggak punya makanan jadi nangis. Oh. Jadi kasihan aku gimana memposisikan kalau aku ada di posisi kucing itu, jadi kayak gitu Pak Ustadz. Jadi sekarang banyak kucing yang minta makan ke rumah berarti? Banyak banget. Banyak banget Pak Ustadz. Biasanya Mbak kasih makanannya apa? Bekas nasi atau ada beli makanan Aku gini, kucing biasanya aku ada kan bubuk tongkol, bubuk ikan tongkol yang dari pasar kan. Oke. Nah, aku suka mesen ke warung tuh. Aku mesen 10.000, ntar aku kasihin ke kucing, kayak gitu aja terus. Terus barokahnya yang Mbak rasakan setelah rajin ngasih makan kucing itu seperti apa? Apa keberkahan? Nah, kayaknya itu yang rumahku bocor jadi apa? Jadi nggak bocor. Itu ya. Oh ya, kemarin Mbak pernah cerita katanya ada tetangganya yang sakit kelenjar getah bening, Oh iya, sembuh. iya, Dengan gini, salah itu gimana Pak ceritanya? Ustadz. Gini, aku kan anakku 3, aku semenjak lahiran itu mataku kayak rabun gitu Pak Ustadz. Kalau ngedip itu kayak ada pasirnya kan. Nah, aku semenjak udah 3 bulan yang belakang itu, aku kan ngamalin sholawat kan. Aku makin kencengin tuh 25.000 sehari. Setiap habis sholat aku baca surat Waqiah setiap habis sholat. Oke. Kalau pokoknya setiap habis sholat itu harus baca Waqiah sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu paling sedikit 33, sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu 3 kali sama qul huwallahu ahad
itu 3 kali, Bismillah 3 kali, itu setiap sholat. Ya. Nah, kalau sambil aktivitas, aku bacanya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sama Subhanallah, Allahu Akbar itu. Oke. Diselang-seling gitu. Oke, terus? Berapa, harus dapat 25.000, pokoknya aku catat di pintu. Harus dapat 25.000 sehari. Terus gimana? Nggak peduli aku sambil nyuci, sambil masak, sambil apa, aku ngegurnyem aja nih mulutnya. Oke. Nah, terus Pak Ustadz, tanpa aku sadari, mataku sembuh Pak Ustadz. Subhanallah, orang udah banyak yang sembuh dengan nyaranin sendirinya? pakai kacamata. Nggak diobatin, Iya, nggak diobatin sembuh dengan apa-apa? nggak sama sekali Pak Ustadz, nggak diobatin sama sekali. Aku ngomong ini bener-bener. Ya, sebelum nggak disalawatin, bohong. matanya gimana? Rabunya seperti apa? Nggak bisa lihat jauh, nggak bisa lihat dekat atau gimana? Gini, kayak jadi di bawah mata tuh kayak banyak pasirnya Pak Ustadz. Kalau ngedip tuh sakit. Oh, iya. Sakit banget kalau ngedip itu. Nah, terus ada tetangga aku kan kena kelenjar getah bening. Iya. Nah, aku sebenarnya awalnya kayak gini, yakin nggak gitu kan. Takutnya dikiranya, so alim lu takut digituin kan Pak Ustadz ya. Oke. Aku udah nyampe pintunya dia balik lagi, udah nyampe pintu dia balik lagi. Ragu-ragu kayaknya mau ngasih tips gitu ya. Iya, ragu-ragu. Nah, yang keempat kalinya, aku samperin aja dia, aku suruh datang ke rumahku, aku bilang pelan-pelan, aku sembuh, kata aku sakitku sembuh, aku bilang gitu kan, sakit mataku sembuh. Akhirnya dia ngamalin tuh, aku kasih tasbih digitalku 1. Dia Terus apa namanya? Mbak suruh dia Kenapa? seperti apa? Baca salawat, baca atau gimana? Iya, aku suruh baca sholawat, terus kata aku sholatnya jangan ketinggalan. Nah, aku bilang gitu kan Pak Ustadz, ditambah dia juga minum ramuan gitu, ramuan dari perkampungan gitu, dari kampungnya dia. Oke. Udah, kata aku sholawatin aja. Nah Pak Ustadz, itu nggak nyampe 2 minggu Pak Ustadz, itu kelenjar getah beningnya tuh beletus Pak Ustadz, keluar nanah sama darah. Sama kayak yang pernah ada waktu itu testimoninya yang di Pak Ustadz ya, ada Iya, kan? pernah juga ada Bener testimoni itu. sembuh dari getah bening. Keluar biji segede biji jagung, itu warnanya krem-krem kuning begitu. Iya. Oke, sebentar. Saya mau tanya tentang teman Mbak itu, dia sudah berapa lama sakit seperti itu? Dia baru beberapa bulan, belum tahunan itu Pak Ustadz. Oke. Dia juga ngerasa aneh, katanya Terus? sakit apa, katanya Dia gitu. sudah berobat ke mana-mana gitu, ke dokter kemana, ke rumah sakit? Udah. Udah divonis udah, sama terus, rumah sakit, waktu- ke dokter bahwa dia sakit parah, getah bening gitu ya? Iya, katanya harus dioperasi, harus diangkat. Kalau nggak operasi harus terapi gitu, kemoterapi gitu. Oke. Tapi dia nggak punya duit Pak Ustadz, makanya aku bilang, udah ya nggak usah begitu-begitu, kata aku, keluar banyak duit, udah sholawatin aja. Alhamdulillah Pak Ustadz, beletus itu kelenjar getah bening. Iya, sebentar lagi saya mau tanya lagi. Semasa dia sakit, dia sudah lemah, nggak bisa beraktivitas? Iya, dia sering meriang. Anaknya kadang kadang anaknya itu pengen keluar, dianya nggak sanggup gitu, diem Oke. aja di dalam rumah. Itu sakitnya di bagian leher ya? Iya, di leher Pak Ustadz, ngejendol Oke. segede jempol. Kemudian setelah itu kemudian pecah dan keluar nanah dan keluar darah. Nah, sekarang kan sudah sudah lama kejadian itu. Apakah dia sudah sembuh total? Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Udah bisa kemana? Alhamdulillah, Udah sekarang bisa dia udah beraktivitas? sehat. Udah bisa kerja? Udah bisa ngapa-ngapain? Iya, dia kan ibu rumah tangga ngurusin anak gitu. Sekarang dia udah bisa keluar. Dia cerita juga, makasih ya Teh, katanya aku udah nggak meriang lagi, katanya gitu-gitu Pak Ustadz. Oke. Terus gini, pernah nggak dia check up lagi ke rumah sakit atau ke dokter, ingin kepastian belum. dari pernyataan dokter bahwa dia sudah sembuh total gitu? Belum Pak Ustadz, nyampe sekarang dia belum ini. Soalnya dia udah yakin kalau dia tuh udah sembuh, soalnya dia udah nggak meriang lagi, kata dia Pak Ustadz. Dan itu yang benjol di leher udah nggak ada lagi ya? Iya, udah nggak ada lagi. Berarti dia udah rajin juga salawatan setiap hari sekarang? Iya, nih Pak Ustadz, jangankan tetanggaku ya, semenjak aku banyak ngamalin sholawat, aku bilang gini sama anak aku yang 2, yang umur 9 tahun sama 6 tahun. Teteh, adek kalau mau apa-apa sholawatin aja. Iya Mama. Pak Ustadz, anakku kan sholawatan ya, aku nggak punya duit, pengen beli itu Pak Ustadz, Cimori yogurt itu Pak Ustadz, aku nggak punya duit ya Pak Ustadz. Sama Sedih kayak Aida. banget Pak Ustadz, ya Allah. Berapa Iya, sih Pak harganya tuh Ustadz. si Mori yogurt? 8.000 Pak Oke, Ustadz. terus beli itu aja nggak punya? Iya, beneran Pak Ustadz. Terus gini, Mama,
Ade pengen Cimory, Dek, sholawatin dulu yuk, kita sholawatan. Aku sambil, ya Allah, hatiku, ya Allah Pak Ustadz, Terus cuma gimana? 8.000 Pak Ustadz, ya ampun. Iya, terus gimana Terus akhirnya dia akhirnya dapat sholawatan. gimana caranya? Iya, iya, nih ada saudaraku tiba-tiba kan anaknya masih kecil ya umur umur 2 tahun. Dia Oke. suka main sama anak aku. Oke. Datang tuh dia Teteh, katanya nih pengen main sama Teteh. Iya main. Abis itu anakku main tuh sama dia, taunya dibawa ke Alfa, dibeliin itu cimorinya Pak Ustadz. Oh, dibawa sama teman Subhanallah. teman itu anaknya Sama jajan di saudara, Alfamart saudara, gitu. saudara. Iya, saudara itu Iya, sama. anaknya diajak ke Alfamart, terus Heeh. dibelanjain itu Cimori Iya, tadi. katanya dibilang mau apa Kia, katanya mau apa, Ante aku mau ini aja, katanya gitu Pak Ustadz. Oke, itu Subhanallah Pak anaknya Ustadz. waktu itu boleh tahu Mbak suruh dia ngamalkan berapa banyak? Kalau anak aku itu nggak nentu, kadang 300, itu yang umur 6 tahun, kadang 300, kadang 200, kadang Iya, 100 oke. gitu. Ya kalau untuk ukuran Nah, kalau anak-anak itu yang udah gede, cukup lah itu untuk anak-anak ya. mm-mm. Nah, kalau yang umur 9 tahun itu, nah, kata aku gini, Teh, enggak punya uang sekolah, sholawatin aja ya. Iya mama, ya Allah Pak Ustadz, itu dengan anak aku bilang iya mama, itu tuh udah rezeki juga Pak Ustadz kan. Itu udah Mm-mm. rezeki, anakku nggak harus nangis minta uang jajan buat ongkos sekolah ya Pak Ustadz. Ya Allah, aku kalau ingat ke situ sumpah Pak Ustadz pengen nangis. Biasanya Mbak, sebentar. Sakit hati. Biasanya kalau untuk kebutuhan anak jajan sekolah, ongkos sekolah itu berapaan sih per harinya? Itu anakku ongkos bolak-balik itu kan 4.000 bolak-balik. Itu belum belum Eh, jajan ya? belum jajan. Jadi ongkos bolak-balik itu 2.000, 2.000, 4.000. Jajannya biasanya kalau aku lagi ada aku kasih 10.000. Oke, jadi harus Nah, ada kalau kita yang biar dia cukup tuh 4 tambah 10 jadi 14.000 per hari untuk satu anak ya? iya, heeh. Kalau ada 2 anak atau 3 anak berapa anak Astagfirullah. sih? Aku 3 anak, 3 anak sama anakku jajannya semua, 3. sampai sama ongkosnya sama, seperti itu. Enggak, yang satu, yang kecil masih umur 2 tahun Pak Ustadz. Oke. Nah, terus kalau Ya. misalnya Mbak tadi untuk ongkos nggak ada, untuk jajan nggak ada, terus Mbak suruh salawatan, terus gimana akhirnya Mbak Allah kasih Lupa. jalan-jalan? Pak Ustadz tiba-tiba ada yang ngambil laundryan. Itu udah 2 bulan nggak diambil laundryannya. Oh gitu, Itu terus? tiba-tiba, heeh, udah 2 bulan karena katanya pas dia datang dia kerjanya lagi dipindahin dulu katanya, makanya nggak kesini-sini, maaf ya Mbak katanya gitu. Iya, tiba-tiba itu apa, ada kan itu nominalnya waktu itu 65.000 Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, di situ sujud syukur banget Pak Ustadz. Kenapa? Dia kasih berapa? Itu udah 65.000. Oh, kira dikasih lebih. Ya Allah. Pak Ustadz segitu aku kalau lagi nggak ada itu alhamdulillah wa syukurilah Pak Ustadz. Oke. Itu Iya, iya, udah iya. bertubi-tubi banget. Terus kayak waktu itu pernah tuh suamiku jatuh. Dia kan kerjanya sapam ya Pak Ustadz ya. Jatuh dari mana? Nah, dari motor pas lagi apa, bagian ronda malam gitu, kayak semacam ronda gitu, rollingan. Oke. Terus? Dia jatuh kan nggak punya duit ya Pak Ustadz ya. Tiba-tiba kakak itu jadi jalannya tuh selalu dari kakak ipar aku. Emang dia yang selalu suka nolong, yang suka bantu. Makanya ya Allah biar kakak ipar aku tuh rezekinya banyak, Amin. sehat terus badannya. Soalnya dia udah baik banget Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Dia juga yang nolongin, yang ini katanya nggak ada duitnya, udah sono bawa buat ngurut gitu Pak Ustadz. Akhirnya sembuh. Tuh, alhamdulillah Pak Ustadz sembuh Pak Ustadz. Ya Allah itu udah banyak banget Allah tuh nolong. Makanya kalau mungkin kata Pak Ustadz nggak apa-apa minta sebanyak-banyaknya, tapi udah emang Allah itu ngasih apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu. Iya, iya, Kayak betul. gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Makanya nih sekarang juga Mama liburan kan udah 2 tahun ya Pak Ustadz, aku nggak mudik ya Pak Ustadz ya. Mm-mm. Emang karena nggak mudik waktu tahun kemarin kan suamiku kan belum kerja juga ya, ditambahkan corona juga nggak boleh kemana-mana. Mama katanya liburan ini Teteh pengen ke rumah nenek ya, katanya liburan. Ya Allah Teh, sholawatin aja ya Teh ya, kita berdoa sama Allah biar Allah kabulin. Iya mah, kita biar
bawa uang banyak biar ke rumah nenek ya katanya gitu, biar jangan nyusahin nenek di sana. Kalau Pak Ustadz aku pengen nangis kalau inget ke situ Pak Ustadz. Terus iya teh ayo kita salawatin aja. Nah makanya sekarang aku digeber terus 25.000 salawat biar Allah ngasih jawaban anak-anak aku pengen liburan ke rumah neneknya. Makanya Pak Ustadz aku minta doanya sama belum kejadian semuanya. ya? Belum kejadian mau Belum libur. Pak Oke. Ustadz, iya. Pak Ustadz minta doanya ya Pak Ustadz ya. Ya, saya doakan semoga dimudahkan Allah bisa liburan ke rumah Amin. neneknya. Amin ya Allah. Teman-teman juga Ya yang amin ya menyaksikan Allah tayangan Pak ini Ustadz. doakan juga ya Heeh. Mbak ini supaya bisa. Doain ya udah 2 tahun pengen ke sono. Jadinya Amin. pengen ngumpul gitu Pak Ustadz. Ya namanya, Oke. ya walaupun kita gimana ya, namanya sama orang tua ya Pak Ustadz ya. Pengen gitu, anakku juga kan nggak pernah kemana-mana ditambah corona juga. Oke, boleh tahu kalau suaminya juga sudah ikut salawatan juga? Nah, suamiku belum ini Pak Ustadz, dia kalau apa-apa udah salawatin aja, tapi dianya belum, kayaknya belum kena gitu. Oh, Tapi dia dianya masih cuma gimana? suruh nyaranin aja atau suka nyuruh doang Ya, tapi ngamalin belum gitu tapi ya. ya tapi kayaknya dia juga ngamalin deh, ngamalin sedikit-sedikit di apa pas lagi kerja Oke. ngamalinnya, soalnya dia kadang suka bawa tasbih juga. Itu Pak Oke. Ustadz. Kalau Mbak apa mohon maaf itu tinggalnya masih udah rumah sendiri atau gimana? Belum Pak Ustadz, masih ngontrak. Oh gitu, ya ya ya. Doakan semoga dengan keberkahan salawat nanti Allah kasih Amin ya anu ya, Allah. dimudahkan Aku punya rumah yakin sendiri Pak ya. Ustadz Amin. dengan 10.000 sholawat kan Pak Ustadz bilang waktu itu pernah ya ada pasapam juga ya yang Pak Ustadz saranin kan. Ya, Katanya suruh baca 25.000 sholawat ya sehari. ya. Pengen gajinya naik ya Pak Ustadz waktu itu. Iya ada tuh, pernah saya wawancara begitu. Iya, aku berdoa mudah-mudahan walaupun tanpa aku minta, tapi Allah udah tahu yang aku butuhkan. Aku yakin Allah ngasih aku rumah, aku yakin Pak Amin Ustadz. ya Allah. Dan nanti Amin, kalau misalnya Allah, udah aku udah yakin. betul-betul tinggal punya rumah sendiri nanti jangan lupa kasih kabar saya ya. Iya, pasti Pak Ustadz. Pak Ustadz, aku mau minta maaf nih satu lagi ya Pak Apa Ustadz. tuh? Aku punya dosa nih sama Pak Ustadz. Apa tuh? Waktu Pak Ustadz lagi live ya, aku kan komen. Aku berkali-kali komennya, terus kata Pak Ustadz mau diblokir nih. Aku kan itu disaranin sama temen, katanya gini, biar komenan kamu dibaca, tulisnya berkali-kali gitu Pak Ustadz. Iya tapi kan udah saya jawab belum waktu itu komennya seperti saya udah lupa sih. Aku udah dijawab waktu itu sama Pak Ustadz. Cuma aku waktu Pak Ustadz belum jawab, aku nulis lagi. Pak Ustadznya jadi kesel kali. Aku minta maaf ya Pak Ustadz ya. Oh gitu ya 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 oke nggak apa-apa. Maaf ya Pak Ustadz ya. Aku Oh, iya. minta maaf kalau bikin Pak Nggak Ustadznya apa-apa. kesel. Saya kan karena kita gini pada dasarnya kan kalau saya live itu kan saya dilihat banyak orang tapi saya nggak bisa ngelihat orang jadi saya nggak tahu yang mana Iya, satu iya. nama akunnya siapa, apakah ini orang yang pernah saya wawancari atau gimana Iya. sih nggak tahu gitu. Jadi Iya. saya itu ngomong tuh ya apa adanya aja kepada siapa Iya, yang saya iya. ikuti gitu loh. Pak Ustadz, akunya minta maaf ya Pak Ustadz ya. Oh iya saya Aku juga pengen dimaafkan, saya juga kan? ya sama-sama minta Walaupun- maaf lah. Saya Ya kadang-kadang walaupun kamu kan aku nggak tahu itu ya Pak Ustadz ya. oke nggak apa-apa ya. Semoga berkah, semoga dimudahkan semua urusannya ya. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Oke. Pokoknya, aduh, sholawat itu buat teman-teman semuanya ya Pak Ustadz ya. Iya. Apa ya, dari tadinya aku sholawatnya bolong-bolong semenjak kenal Pak Ustadz. Maksudnya Mbak salawatnya Melisa bolong-bolong atau itu- sholatnya bolong-bolong? Sholatnya bolong-bolong. sholat tuh bolong-bolong Pak Ustadz awalnya. Oh gitu. Tapi entah kenapa, semenjak aku ngamalin sholawat, aku tuh udah nggak mau ketinggalan sholat itu, udah nggak mau. Masya Allah, luar biasa ya. Pokoknya sebelum azan aku harus udah duduk di atas sajadah. Aku tuh jadi takut. Udah gitu kenapa ya kayak dituntun gitu ya Pak Ustadz ya. Dituntun sama Allah tuh kayaknya kayak gini. Tiba-tiba di YouTube tuh ada aja. Terus diketemuin sama temen yang pernah mati suri. Ketemu Jadi langsung? kayak takut gitu. Ketemu langsung? Iya, heeh. Oh iya. Terus ditanya waktu pernah ngalamin mati tuh apa yang dirasakan? Pernah nanya gitu ya? Iya, kata dia lu jangan ngejar-ngejar dunia katanya. Capek ngejar-ngejar dunia. Kejarnya akhirat, nanti dunia ngikutin gitu Pak Ustadz. Iya emang begitu. Saya juga selalu bilang gitu kok. Katanya ternyata kan
kan jadi benar semuanya tuh berkaitan ya, dari aku buka channel Pak Ustadz, Mbak Melisa gitu kan Pak Ustadz. Iya. Jadi semuanya tuh kayak dibimbing, kayak dituntun, jadi kayak dilihat-liatin gitu Pak Ustadz. Oke. Ya memang itulah keberkahan Itu benar salawat. kok. Jadi kalau kalau orang yang ahli salawat itu, dia itu seperti ada yang mengarahkan, tapi tidak ada guru gitu. Ada yang kayaknya dia bisa membedakan ini baik, ini nggak baik, ini benar ya gitu. Dia bisa Iya, membedakan itu. itu Pak Ustadz. Tapi Nah, kalau terus ditanya siapa aku gurunya, jadi nggak tahu, bingung gitu loh. iya, heeh. Tapi intinya aku selalu mantengin channelnya Pak Ustadz terus. Oke. Kalau ada testimoni baru, aku langsung buka gitu. Oh iya. Dikasih juga tahu Itu juga dong buat teman-teman, penyemangat. saudara, family channel ini juga. Iya, iya Pak Ustadz. Tapi banyak yang nggak percaya. Oh iya, iya loh kalau Susah ngasih taunya gimana ya Pak Ustadz. kenapa? Akunya malah yang disepelein. Ya didoain aja. Kalau masalah percaya itu kan itu kita nggak bisa maksain kepercayaan sama orang. Kita hanya bisa mendoakan, Iya benar ngasih Pak saran cuma Ustadz. gitu doang. Sebagian ada yang percaya, tapi katanya iya percaya katanya gitu. Tapi aku buat ngamalinnya katanya kayak belum dikasih hidayah gitu katanya gitu Pak Ustadz. Iya memang Bilangnya gitu. orang yang bisa bersalawat itu aja itu orang pilihan. Nggak semua orang Allah kasih kemudahan untuk bisa baca salawat. Jadi membaca salawat itu saja itu bukan orang sembarangan loh, orang yang memang sengaja dipilih Allah gitu loh. Alhamdulillah ya Allah Pak Ustadz, aku sekarang jadi takut, jadi lebih ke gimana, udah ngebayangin nanti lu tiba-tiba mati masuk neraka itu gimana nanti. Ayo katanya mumpung sekarang masih dikasih waktu, ayo kayak gitu Pak Ustadz. Iya iya. Jadi iya. takut. Iya iya, itu bagus dong Ngeri, kalau Pak gitu. Ustadz. Iya iya. Itu Iya. Oke. benar-benar serem. Iya iya. Semoga cerita ini, kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang ya, dan Mbak juga bisa mendapatkan pahala atau ganjaran terbaik dari Allah Ya, disebabkan Pak. karena dakwah-dakwahnya lewat. Makasih banyak. Pokoknya aku minta doa. Aku tuh karena katanya pas kata teman aku itu pas mati itu nanti timbangan yang paling akan benar-benar diperhitungkan itu adalah amal kita, sedekah itu tuh benar Pak Ustadz, yang Pak Ustadz bilang itu sedekah itu nanti dikala nanti di akhirat nanti itu di saat kita ditimbang amal baik dan amal buruknya, misalkan walaupun kita hanya memberi 500 perak pun itu dia akan terbang nanti katanya. Iya benar Akan kan? terbang. Jadi sedekah-sedekah akan yang kita terbang. kasih itu seperti dia bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita gitu. Iya kayak gitu Pak Ustadz. Katanya walaupun kita cuma ngasih beras 1 liter, nanti dia yang akan nolongin kita, akan menambah berat beban amal kebaikan kita. Iya, iya itu dia. Makanya Pak Ustadz, aku pengen ya Allah, aku pengen jadi orang yang kaya, bukan hanya kaya, tapi aku pengen bisa berbagi. Aku nggak mau ngelihat orang-orang, ibaratnya aku makan enak, orang-orang kelaparan. Kayak gitu Pak Ustadz. Iya. Aku nggak mau orang yang kayak gitu. Ya, tapi kita harus Aku mulai dari pengen- hal yang kecil dulu, dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri ya. Amin ya Allah Pak Ustadz, dimulai doain aja, terus ya Pak seberapapun yang Ustadz ya. Jadi sedekah itu kita nggak harus nunggu Insya kaya, Allah. kita justru kita bersedekah nanti kita akan dikayakan Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pak Oke. Ustadz makasih banyak. Nggak tahu kalau nggak nemuin channel ini, nggak tahu deh Pak Ustadz. Kayaknya masih burem aja, masih hitam aja kayaknya ibaratnya. Iya iya, Nggak saya ada cuma minta didoakan saja pembicaraan. supaya saya juga bisa mendapatkan banyak keberkahan. Doakan ya. Amin ya Allah, Pak Ustadznya biar panjang umur, nomor satunya Pak Ustadznya sehat. Amin. Insya Allah dengan Pak Dimudahkan, Ustadz punya umurnya keturunan. panjang. Amin, 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 amin ya Allah ya Robbal Alamin. Insya Allah Pak Ustadz banyak yang ngaminin, karena channel Pak Ustadz ini benar-benar memberi manfaatnya banyak, membuat mata-mata orang itu semakin terbuka untuk lebih kamu itu Islamnya jangan cuma di KTP doang. Ayo lakuin apa yang harus orang Islam lakukan. Gitu Pak Ustadz. Oke. Jadi jangan cuma KTP-nya doang Islam. Masya Allah. Jadi lebih gitu Pak Ustadz. Aku jadi intinya takut. Orang kalau udah pasti ngerasain takut akan kematian, nanti di akhirat kayak gimana. Kalian hayo sekarang bersenang-senang di dunia dengan segala sesuatu yang kalian miliki. Tapi ingat nanti mati itu tidak akan membawa apapun selain amal.
Iya, Itu betul, takut Pak betul Ustadz, Bang. Jadi orang takut. orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Itu kata kata Nabi. Ya Allah, aku bener bersyukur banget aku dikasih ini apa hidayah apa gimana Pak Ustadz, aku nggak ngerti. Aku bersyukur banget, intinya aku bersyukur walaupun aku masih harus banyak berbenah diri, Iya, tapi sedikit-sedikit aku pengen berubah gitu untuk jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Aku udah amin. masa bodoh sekarang Pak Ustadz. Aku mau dibilang kata orang, sok alim lu, sholat aja nggak mau ketinggalan lu. Kayak ibaratnya kayak aku udah nggak peduli kayak Iya, begitu-begituan enggak Pak lah. Ustadz. Kebal aja, udah Aku terserah udah dia mau masa ngomong bodoh. apa gitu. Bodo Iya, amat. aku udah terserah. Bodoh amat. Terserah lu mau ngatain gua apa. Aku udah kayak gitu sekarang Pak Ustadz. Oke. Banyak yang ngomong kayak gitu Pak Ustadz. Ya ntar dia capek sendiri ngomong kayak gitu. Intinya makasih banyak buat Pak Ustadz, panjang umur. Buat Oke. istrinya salamin ya Pak Ustadz. Ya Allah, Iya. istri Pak Ustadz cantik Oh beneran. iya, masa sih? Beneran? Iya, Emang pernah ya lihat di Allah mana coba? beneran Emang cantik. pernah lihat di mana? Pak Ustadz kan suka ada di YouTube-nya Mbak sama istrinya. Salamin buat ustazahnya ya Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam Biar warahmatullahi. cepet punya keturunan sekarang tahun ini, Iya, akhir tahun amin. ini, Oke. insya Allah. Makasih doa-doanya ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di Iya. lain kesempatan ya Mbak ya. Iya. Kita akhiri dulu Iya. ya wawancara ini ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan seorang, siapa tadi namanya saya lupa, dari Bogor ya, Mbak ini. Sebetulnya udah lama sih beliau ini ngasih kirim WA ke saya, katanya mau testimoni, cuma di sini tertera tanggal 20 November awal pertama sekali beliau ingin memberikan testimoni, cuma sekarang udah tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 10 Desember saya wawancara beliau. Jadi karena kesibukan dan waktunya memang belum pas, jadi saya baru kali ini menghubungi beliau, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dan kisah-kisah yang luar biasa. Teman-temannya juga yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban selawat bisa untuk memberikan testimoninya ke saya lewat WA yang saya cantumkan di bawah video ini di sini. Ya, langsung saja. Nanti kita bisa janjian untuk saya wawancarai. Dan mudah-mudahan saya bisa segera tayangkan. Dan teman-teman yang juga belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Saja, masih ada stok di rumah saya sekitar berapa lagi ya? Ada lebih kurang 100 buku. Caranya gampang, langsung di order aja di WA tadi yang saya berikan di bawah video ini, di sini, ya. Jangan lupa untuk memberikan alamat berupa kecamatan dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili biar kita bisa langsung cek berapa banyak ongkos kirimnya. Nanti tinggal transfer sejumlah harga buku plus ongkos kirim ke rekening yang saya berikan di lewat WA nanti. Dan teman-teman yang ada di luar negeri juga bisa order buku ini yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan dimanapun Anda berada, Anda juga dengan mudah bisa mendapatkan buku ini. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.